Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema di subuh yang indah ini, ternyata negeri akhirat tidak pernah diyakini oleh setiap manusia di hatinya. Maknanya, ternyata negeri akhirat itu tidak pernah diyakini oleh setiap manusia. Itu bagaimana? Apakah seluruh manusia? Ya, seluruh manusia termasuk saya. Ketika masih ada diri manusianya di dalam hatinya, otomatis manusianya tidak pernah yakin dengan negeri akhirat. Ketika masih wujud nyata hidup manusianya di dalam hatinya, maka otomatis manusia itu tidak percaya kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya lebih wujud daripada Tuhannya. Kenapa? Karena manusia merasa hidup daripada hidup Tuhannya. Dan kenapa? Karena manusia merasa menjadi pencipta daripada yang dicipta di dalam dadanya. Itulah bukti bahwa seluruh manusia termasuk saya tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah yakin dengan adanya negeri akhirat tanpa bertemu Tuhannya.
Jadi hakikat dari negeri akhirat itu ya Tuhan. Jadi hakikat negeri akhirat itu ya af'alullah, zatullah, sifatullah, asma'ullah itu sendiri. Yang dimaksud negeri akhirat itu adalah hati yang sudah rela, hati yang sudah ridho, hati yang sudah lillahi ta'ala. Sudah tak ada manusianya lagi yang berkuasa di dalam dada ini kecuali la ilaha illallah. Itulah tanda bukti bahwa seluruh umat manusia sebenarnya tidak pernah percaya, tidak pernah yakin dengan negeri akhirat. Seluruh manusia tidak pernah percaya, seluruh umat manusia tidak pernah yakin dengan adanya Tuhannya, melainkan kecuali hanya yakin, hanya percaya dengan keberadaan dirinya sendiri di dalam hatinya. Karena manusia masih suka tinggal di negeri dongeng. Manusia masih suka tinggal di negeri yang baru, negeri yang bakal hancur. Manusia tidak suka dengan tinggal di dalam negeri yang bakok. Kebanyakan kita umat manusia hanya senang tinggal di dalam negeri yang fana, penuh kehancuran, penuh dengan keangkara murkaan, penuh dengan fahsya wal mungkar, penuh dengan keinginan-keinginan hati yang selain Allah. Jadi Allah disaingi dengan dunia. Apapun yang diinginkan di dalam hati kita, itulah saingan-saingan Allah. Allah kalah telak dengan urusan-urusan dunianya di dalam hatinya. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata di dalam hatiku dan di dalam hati kita semua, bahwa sebenarnya kita selama ini tidak pernah yakin, tidak pernah percaya dengan adanya negeri akhirat. Otomatis di dalam hati kita tidak akan pernah yakin dan percaya dengan nyata wujudullah. Karena yang kita percayai, karena yang kita yakini selama ini hanyalah wujudun nas, wujudnya manusianya. Seperti gambar ini, yang kita yakini hanyalah pergerakan-pergerakan yang dikasih tali ini. Padahal tanpa tali Allah, tanpa tali penciptanya, tanpa tali pembuatnya, maka boneka ini tak akan bisa apa-apa. Tapi anehnya kita, saya dan kita semua selama ini hanya yakin kepada yang mati, yang tidak bergerak, yang tidak bisa mencipta, yang tidak bisa ngapa-ngapain, kecuali diapa-apain, kecuali disiapa-siapain oleh yang membuat, oleh yang mencipta, oleh yang menggerakkan. Kita tak pernah yakin kepada yang menciptakan kita, kita hanyalah yakin kepada manusia kita sendiri sahaja di dalam dada kita selama ini. Marilah kita buka di dalam lanjutan kajian surat Al-Baqarah sapi betina. Al-Baqarah ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, tanda kurung,
yang diturunkan kepadamu Muhammad tanda kurung, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, jadi yang dimaksud ini para nabi dan para rasul terdahulu itu beriman kepada Al-Quran. Al-Quran yang mana maknanya? Al-Quran badan-badan inilah Al-Quran Qadim itu percaya bahwa badannya, percaya bahwa hidupnya, percaya bahwa kekuasaannya yang ada di dalam badannya itu hanyalah kekuasaan Allah yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maknanya bagaimana? Muhammad bukan kamu yang melempar di saat kamu melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah tanda bukti bahwa Muhammad, bahwa seluruh para nabi dan rasul itu adalah kitab-kitabnya Allah. Tanda buktinya wujudullah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Jadi maknanya seluruh manusia yang sudah meninggal, yang sudah datang sebelum kita yang ada di sini, semuanya itu ya kitab-kitab rahasianya Sang Pencipta, kitab-kitabnya Allah. Dan mereka yakin adanya akhir, yaitulah ketika manusianya yakin bahwa hidup dan badan ini hanya miliknya Allah, maka itulah Al-Quran Qadim, itulah kitab-kitabnya Allah. Hanya untuk itu kita semua umat manusia diciptakan. Hanya untuk apa? Manusia diperjalankan, diciptakan dari tanah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Siapakah hamba Allah? Ya seluruh manusia yang ciptaan Allah. Kalau manusia yang tidak merasa ciptaan Allah, ya tidak termasuk hamba Allah. Kenapa? Karena manusia jadi hantu-hantu sendiri di dalam dadanya. Jadi hamba Allah itu manusia yang merasa, yang sudah dikuasai dan diperjalankan Tuhannya di suatu malam. Apakah malam itu? Malam ketika malam kemanusiaannya. Malam itu apa sih? Ketika sunyi manusianya di dalam hatinya. Malam itu apa sih? Ketika lengser kerajaan diri manusianya di dalam hatinya. Itulah malam. Yakni Allah selalu suci, memperjalankan, menggerakkan, menguasai manusia. Itulah malam Al-Qadar. Tapi selama ini saya dan Anda tidak mau diperjalankan Allah. Kita seolah-olah kita punya kekuasaan sendiri yang selain Allah. Seolah-olah kita yang merasa berjalan di dalam syariat. Seolah-olah kita yang berjalan di dalam torekoh. Seolah-olah kita yang berjalan di dalam hakikat dan makrifat, dan seolah-olah kita jadi Tuhannya syariat, torekoh, hakikat dan makrifat selama ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Yakni diperjalankan dari mana? Diperjalankan dari tanah yang suci, tanah haram, menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna, menjadi bayi yang suci. Agar diberkahi bayi yang suci itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Gunanya untuk apa bayi ini dicipta? Gunanya untuk apa manusia ini diberangkatkan dari tanah yang suci sampai menjadi bayi? Gunanya hanyalah satu. Haulahu linuriyahu min ayatina. Agar kamu bisa membaca dan menyaksikan ayat-ayat kami.
Maknanya apa? Bahwa menunjukkan bagi orang-orang yang sudah menjadi rasulnya Allah, menjadi utusannya Allah, bahwa di alam semesta ini bahkan di dalam dirinya yang ada hanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhannya, bukan ayat-ayat manusianya dan bukan ayat-ayat alam yang seolah-olah alam ini bisa bermain sendiri tanpa talinya Allah, tanpa hablum minallah. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini enggan atau takut hidup di dalam negeri akhirat. Jadi orang-orang yang sudah sampai ke dalam negeri akhirat itu adalah orang-orang yang merelakan, yang meridhokan dirinya gaib, Allahnya yang wujud, dirinya gaib, dirinya ndak ada, dirinya Adam, manusianya kembali ke Bani Adam, anak cucu Adam, anak cucu yang tidak ada, yang wujud hanya Allah. Itulah negeri akhirat itu, dan itulah negeri lillahi ta'ala itu. Kita lanjutkan ayatnya, Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang sudah hidup di dalam negeri akhirat, orang-orang yang sudah hijrah dari negeri dunia menuju ke negeri akhirat lewat pintu bimbingan-bimbingan baiat, maka dialah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena ia sudah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang diperangkan, apapun yang digerakkannya otomatis tidak usah ditetap-tetapkan lagi, otomatis lillahi ta'ala, otomatis, tidak sulit-sulit lagi terbang, tidak sulit-sulit lagi tajalli, tidak sulit-sulit lagi mi'raj, tidak sulit-sulit lagi wusul, tidak sulit-sulit lagi fafiru ilallah, tidak sulit-sulit lagi hening, tidak sulit-sulit lagi bertapa, tidak sulit-sulit lagi berzikir, tidak sulit-sulit lagi berdiam. Kenapa? Karena hanya Allah yang menguasai manusianya. Ngapain manusianya sibuk-sibuk, ngapain manusianya capek-capek terbang ke akhirat, ngapain manusianya capek-capek tajalli, ngapain manusianya capek-capek wusul, ngapain manusianya capek-capek mi'raj kepada Allah. Tanpa tali Allah, tanpa kekuasaan Allah, manusia tidak bisa apa-apa. Jadi untuk tajalli, untuk mi'raj, untuk wusul, yo menengok wae, ibarat boneka yang tidak bisa apa-apa, ibarat wayang yang tak bisa bergerak kemana-mana. Ketika boneka yang tak bisa apa-apa, boneka yang tidak bisa bersiapa-siapa itu digelar oleh yang menciptakan, maka yaitulah tajalli, yaitulah wusul, yaitulah negeri akhirat, yaitulah lillahi ta'ala. Kenapa? Karena semua hanyalah kekuasaan dan panggungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah orang-orang yang beruntung. Kenapa kok dikatakan orang-orang yang beruntung? Innal awliya'a la khawfun
alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Kenapa? Karena yang menguasai dirinya hanya Allah. Kenapa? Karena yang memelihara dirinya hanya Allah. Kenapa? Karena yang mencukupi dirinya hanya Allah. Itulah yang membuat manusia-manusia itu menjadi bahagia, damai, sentosa di dalam negeri akhirat. Kenapa? Karena hanya Allah yang akan memperjalankan manusianya sejak awal sampai akhir perjalanannya seluruhnya di dalam Allah. Di dalam tali Allah. Di dalam kekuasaan Allah. Inilah orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Bukan orang yang banyak sholatnya, bukan orang yang hafal Al-Quran, bukan orang yang hafal hadis. Akan tetapi bila tanpa mengenal Tuhannya, Tuhan apa yang disembahnya selama ini? Bila tidak mengenal Tuhannya, kepada siapa seluruh kehidupan ini berlabuh? Sholatnya kepada siapa? Ibadahnya kepada siapa? Baca Al-Qurannya kepada siapa berlabuhnya? Sholawatannya kepada siapa berlabuhnya? Kebaikannya kepada siapa berlabuhnya? Bila tidak berlabuh kepada hanya Allah yang berkuasa atas itu semua, bila tidak berlabuh kepada wujudullah, akan tetapi berlabuhnya kepada wujudunnas di dalam dadanya, maka ya percuma itu semua terbakar di dalam kemalaman manusianya, terbakar di dalam kefanaan, kehancuran diri manusianya. Jadi amal soleh, amal ibadah itu adalah ketika manusianya sudah berada di dalam negeri akhirat. Itulah ibadah. Ibadahnya di akhirat, bukan ibadah di dunia. Bila kita hanya ibadah di dunia, pasti untuk dunia. Sholat, takut rezekinya berkurang. Ibadah, takut tidak mendapatkan rezeki lagi. Tahajudan supaya hidupnya enak, tahajudan supaya apa yang dicita-citakan berhasil, tahajudan supaya menjadi orang-orang yang dimuliakan manusia. Maka semuanya hanyalah bergulat kepada tujuan dunia. Kenapa? Karena ibadahnya di dunia. Kenapa? Karena anasnya yang jadi Tuhan tuh di dalam dadanya, yang tidak bisa miber kepada Tuhannya. Jadi untuk ibadah itu ya perjuangkanlah dirimu, korbankanlah dirimu untuk Tuhanmu, sehingga kita bisa terbang ke negeri akhirat. Dan setelah di akhirat, ya itulah puncak-puncaknya perjalanan. Selesailah manusianya di dalam perjalanannya. Selesailah manusia di dalam riwayatnya. Kenapa? Karena yang ada hanya riwayatnya Allah, ceritanya Allah, bukan cerita manusia itu sendiri. Inilah orang-orang yang beruntung itu. Ketika sudah menghadap wajhullah, yaitulah ibadah. Ketika sudah menghadap wajhullah, yaitulah sholat, yaitulah syahadat, yaitulah zakat, yaitulah puasa, yaitulah haji umroh, yaitulah
yang dinamakan amal yang soleh, amal yang suci bersih dari manusianya. Kenapa kok amal yang suci bersih dari manusianya? Karena muhal manusianya bisa beramal. Karena muhal boneka itu bisa gerak-gerak sendiri. Karena muhal wayang-wayang itu bisa berperan sendiri tanpa sang dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka engkau dalam kurung Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu apa maknanya? Orang-orang kafir di sisi Allah dan di sisi manusia beda. Orang kafir di sisi manusia kalau beda agama, antara agama Islam dan Kristen, antara Islam dan Nasrani, Islam dan Yahudi, Islam dan seluruh agama yang selain Islam, ya beda agama, itulah yang dikatakan kafir. Orang Kristen pun kepada orang yang selain agama Kristen pun juga demikian, dikatakan kafir. Kafir itu apa sih? Terhijab iman kepada Tuhannya, terhijab dari Tuhannya, terhijab dari tali Tuhannya, terhijab dari kekuasaan Tuhannya, terhijab dari uripe Allah. Jadi kafir di sisi manusia itu pokoknya beda keyakinan, beda agama, beda syariat, itu dikatakan kafir kalau di sisi manusia. Akan tetapi kafir dan iman di sisi Allah itu yang bagaimana? Iman sudah dijelaskan tadi, dan kafir di sisi Allah itu yang bagaimana? Gampang, tandanya gampang. Ketika di dalam hati kita wujud manusia ini lebih ada, wujud manusia ini lebih nyata daripada wujudullah, daripada kenyataan Allah, daripada pencipta manusia ini, manusianya lebih berkuasa daripada Allah, sedangkan Allahnya gaib, tidak ada. Ya itulah tanda hati yang terhijab, tanda hati yang kafir di sisi Allah. Terhijab dari Allah, ora sadar bahwa urip lan badan ini, tidak sadar bahwa hidup dan badan ini adalah kenyataan dohir batinnya Allah. Akan tetapi manusia-manusia yang kafir termasuk saya, iman, percaya bahwa hidup dan badan ini hanyalah milikku Abdul Halim, yaitulah orang kafir di sisi Allah. Mudah dan gampang untuk menentukan, mengetahui diriku Abdul Halim ini kafir apa iman ya. Bila yang ada hanya Allah, yaitulah iman. La ilaha illallah, daripada Abdul Halimnya. Dengan kegoiban, dengan kefanaan, kehancuran Abdul Halimnya, maka bangkitlah, nyatalah Allah sebagai pencipta Abdul Halimnya, yaitulah iman. Akan tetapi bila Abdul Halimnya masih merasa ada Allahnya gaib, ya selamanya tidak akan pernah ketemu iman, tidak akan pernah ketemu negeri akhirat. Yang ditemui hanyalah negeri dunia saja, yang ditemuinya hanyalah negeri fahsya wal mungkar, kebanggaan, kesombongan, ujub, riak di dalam kehidupan ini. Selamanya bila yang menjadi Tuhan itu Abdul Halimnya, ya selamanya terbakar, sia-sia raunok gawini.
karena semuanya hanya kesia-siaan saja. Jadi meskipun diberi peringatan oleh para nabi dan rasul, bila manusianya di dalam hatinya masih lebih wujud daripada Tuhannya, ya podo wae, tak akan mendengarkan. Kenapa? Tunggulah saat-saat yang menakutkan. Apa itu? Syakaratul maut, bayatul akbar, yang sangat amat menakutkan daripada mati itu sendiri. Kita lanjutkan ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Nanti suatu saat kita lanjutkan lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi orang-orang yang kafir di sisi Allah itu adalah yang masih wujud kemanusiaannya di dalam dadanya, yang masih hidup manusianya di dalam dadanya, yang masih berkuasa manusianya di dalam dadanya, yaitulah kafir dari Tuhannya. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih, hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran, hidup dengan penuh kekecewaan, hidup penuh dengan penderitaan, seolah-olah ndak ono bahagiai hidup di dunia ini. Kenapa? Karena tidak pandai mensyukuri apa yang sudah berlaku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang tidak bersyukur, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Tapi bagi yang tidak bersyukur, ya itulah azab. Kenapa? Karena manusianya dihukum, diazab, ditakut-takuti oleh keberadaan wujudnya sendiri. Manusia dikhawatirkan oleh keberadaan hidupnya sendiri. Ya khawatir terus. Takut apa? Takut mati. Berarti takut ketemu Tuhan. Berarti selama ini kita semua takut iman kepada Tuhan, takut negeri akhirat. Ya bagaimana mungkin kita berharap sampai ke dalam negeri akhirat, wong kita sendiri takut masuk ke dalam negeri akhirat itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam petunjuk-petunjuk Allah, senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya mujib ad-da'awat,
اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat yang sudah menghadiri di live TikTok ini, dan bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan live ini bisa diikuti kembali di YouTube Uripe Allah, karena semuanya akan diunggah di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran di dalam rezeki kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.